keberhasilan Manchester United menang atas Rangers di tengah pekan ini harus dibayar mahal dari sisi pertahanan, karena Matthijs de Ligt maupun Leny Yoro tidak bermain hingga 1 jam, dan Amorim tidak dapat menjamin bahwa kedua pemain tersebut akan fit untuk pertandingan hari Minggu ketika ditanya dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Mason Mount, Jonny Evans, dan Luke Shaw masih belum bisa bermain, tetapi Victor Lindelof kembali berlatih, sementara Noussair Mazraoui diperkirakan akan tampil setelah absen dalam pertandingan Liga Eropa. Pemain asal Maroko itu mungkin dibutuhkan dalam 3 bek Amorim, bukan peran bek sayap favoritnya jika Yoro maupun de Ligt tidak diberi lampu hijau untuk tampil. Sementara Andre Onana harus menggantikan Altay Bayindir di gawang, meskipun melakukan kesalahan ketiganya, yang berujung pada gol terbaik musim ini saat mengalahkan Brighton. Gol perdana Joshua Zirkzee di Liga Primer untuk mengalahkan Fulham yang gigih, terasa seperti sudah lama berlalu bagi Man United. Fulham saat ini bertransformasi menjadi tim tangguh, yang jelas lebih difavoritkan menang di Craven Cottage. Hasil imbang akan menjadi peningkatan dari hasil Fulham di Craven Cottage baru-baru ini melawan Man United, yang menang dalam 7 kunjungan terakhir mereka di Liga Primer ke kandang Tigers. Sementara itu, keadaannya membaik bagi Fulham, karena hanya bek Belanda Kenny Tete dan pemain pinjaman Arsenal Reiss Nelson yang absen untuk tuan rumah minggu ini. Gelandang tengah Sasa Lukic berada di posisi yang sulit, karena 1 kartu kuning lagi akan membuatnya mendapat 10 kartu kuning untuk musim ini, dan larangan bermain 2 pertandingan berikutnya, yang akan membuatnya absen dari pertandingan dengan Newcastle United dan Nottingham Forest. Tom Cairney, Harrison Reed, dan Josh King adalah pilihan alternatif di tengah, tetapi satu-satunya perubahan yang mungkin dipertimbangkan manajer Marco Silva adalah di sayap, di mana Traore berusaha menggantikan Alex Iwobi setelah melakukannya di babak pertama melawan Leicester. Tim U18 Manchester United melanjutkan kompetisi liga mereka pada Sabtu pagi setelah lebih dari sebulan. Dalam upaya meraih gelar Liga Primer U18 kedua berturut-turut, Akademi Manchester United tampak tak terhentikan. Tim asuhan Adam Lawrence tak tertandingi dalam 10 pertandingan pembuka musim ini, dan duduk di posisi kedua di Liga, dengan selisih 1 poin dengan 2 pertandingan tersisa. Tim U18 juga terus melaju di Piala FA Youth, mengalahkan Preston minggu lalu untuk melaju ke pertandingan putaran kelima, melawan Chelsea pada awal Februari. Kini, pada Sabtu, tim U18 kembali beraksi di Liga dan meraih kemenangan lagi. Kembali beraksi dan tim United asuhan Lawrence tidak pernah menyerah, memenangkan pertandingan Liga ke-11 berturut-turut musim ini untuk mempertahankan rekor 100%. Kemenangan 1-0 atas Wolves membuat United hanya tertinggal 1 poin dari Man City, dengan pertandingan minggu depan berpotensi menjadi penentu gelar lebih awal mengingat pertandingan yang belum dimainkan. Dengan masa depan Casemiro yang belum jelas, Manchester United membutuhkan gelandang bertahan untuk mengisi kekosongan jika pemain Brasil itu segera hengkang. Tawaran Al Nassr masih terbuka sementara klub-klub Major League Soccer juga mengincar pemain berusia 32 tahun yang tidak lagi menjadi pilihan utama di Old Trafford. Ia hanya tampil sebagai starter sebanyak 4 kali di bawah asuhan Ruben Amorim, tidak bertahan selama 90 menit penuh dalam kedua penampilan tersebut, dan penampilan terakhirnya terjadi lebih dari 3 minggu lalu, dengan pelatih kepala lebih memilih lulusan Akademi Toby Collier daripada dirinya, yang membuat kepergiannya semakin mungkin terjadi. Setan Merah memantau Lucien Agume dari Sevilla.
dengan maksud untuk merekrutnya di musim panas setelah ia menarik perhatian pencari bakat United dengan penampilannya di La Liga. Kesepakatan apapun tidak akan terjadi hingga musim panas. Pemain berusia 22 tahun itu juga dapat bermain lebih ke depan dan telah tampil 20 kali untuk tim Spanyol tersebut sejak kepindahannya dari Inter Milan pada musim panas. Karena masalah PSR United, Setan Merah kemungkinan tidak akan memiliki dana besar untuk digunakan pada musim panas dan punggawa timnas Prancis U21 cocok untuknya, karena ia tidak diharapkan akan menghabiskan banyak biaya. Ada banyak minat dari Liga Primer untuk jasanya, jadi ini tidak akan menjadi persaingan yang mudah. Namun, ia sesuai dengan kriteria Ineos karena masih muda dan memiliki banyak potensi. Atribut fisik pemain Prancis yang luar biasa, ini telah membuatnya mendapatkan banyak pujian di masa lalu dan ia memiliki mesin yang hebat, yang seharusnya bekerja dengan baik dalam sistem Amorim. Agume memiliki nilai pasar sebesar 7 juta euro, dengan Sevilla mengakuisisi jasanya seharga 4 juta euro musim panas lalu, dengan kontraknya berlaku hingga 2028. Ia tidak memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya. Nama David Ornstein dan Fabrizio Romano menjadi trending di Twitter, menyusul perang laporan keduanya terkait transfer Sverre-Nypan. Manchester United dikabarkan telah mengintai pemain muda asal Norwegia itu selama bertahun-tahun. Kendati demikian, Man United sejauh ini masih menahan diri untuk mengambil langkah konkret untuk Nypan. Akibatnya, Setan Merah berisiko kehilangan target lama mereka pada bursa transfer musim dingin ini. Pasalnya, sang pemain justru santer dikaitkan dengan dua rival Man United, Arsenal dan Manchester City. Kabar kedekatan Nypan dan Arsenal disampaikan oleh jurnalis The Athletic, David Ornstein. Menurutnya, tak pernah ada kontak antara Nypan dan City. Di sisi lain, pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano melaporkan sang pemain sudah tiba di Manchester. Ia mengklaim idenya adalah agar sang pemain awalnya bergabung dengan Girona, milik City Football Group, dengan status pinjaman, sebelum kemudian menjadi bagian dari Man City. Romano yakin Nypan akan mengunjungi Manchester City, karena mereka akan mempresentasikan rencana mereka. Rosenborg sangat ingin melakukan bisnis pada Januari daripada di musim panas karena musim baru mereka dimulai pada Maret. Jadi mereka lebih memilih untuk menghindari kehilangan motor lini tengah mereka di tengah musim. Sejak bergabung dengan tim senior, Nypan telah mencatatkan 60 penampilan bersama Rosenborg. Dalam 60 penampilan tersebut, ia berkontribusi terhadap 24 gol dengan rincian 13 gol dan 11 assist.